action let's go trouble 찾으러 Kelangkaan minyak goreng yang masih terjadi membuat Komisi ratusan warga mengantre minyak goreng di toko Putri. Permasalahan yang terjadi dengan minyak goreng di tanah air. Ketersediaan minyak goreng bersubsidi. Pemirsa, kelangkaan minyak goreng murah di sejumlah daerah hingga saat ini masih terus terjadi. Satgas Pangan dan Disperindang Cirebon menggelar sidak minyak goreng bersubsidi minyak. Kelangkaan minyak goreng membuat ratusan warga mengantre. Ibu-ibu terpaksa antri dari pagi di toko retail. Berikutnya adalah identifikasi sumber kasus. Sumber kasus kali ini dari bisnis.com yang merupakan harian bisnis Indonesia versi online. Bisnis.com anggota grup media bisnis Indonesia yaitu Big Media adalah navigator bisnis terbesar di Indonesia, menyediakan berita keuangan, wawasan pasar, terkait informasi industri. Bisnis.com juga menyajikan berita politik, isu perekonomian Indonesia, dan urusan internasional. Berikutnya adalah analisis kasus kelangkaan minyak goreng. Kelangkaan minyak goreng di pusat perbelanjaan di retail modern disebabkan oleh terhambatnya pasokan dari distributor serta ulah para spekulan. Ketua Umum Aprindo Roy Ednade mengatakan masih adanya kelangkaan pasokan minyak goreng murah di sejumlah titik perbelanjaan. Roy mengatakan kelangkaan ini terjadi akibat para spekulan yang membuat harga di tengah masyarakat tertahan tinggi sejak akhir tahun 2022. Berikutnya adalah evaluasi kasus kelangkaan minyak goreng. Insiden kelangkaan minyak goreng ini menjadi upaya yang terus dilakukan pemerintah dengan membeli minyak goreng murah hasil domestic market obligation atau DMO dengan tanda harga eceran tertinggi atau HET pada badan kemasan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi praktik menimbun yang dilakukan sebagian distributor nakal. Hal ini juga menjadi pengamatan langsung yang dilakukan oleh masyarakat dengan mencantumkan harga HET, maka masyarakat pun ikut serta dalam mengawasi pasokan minyak goreng termurah. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa klaim yang dapat kita tarik dari kasus kelangkaan minyak goreng di Indonesia. Yang pertama, klaim itu sendiri. Dalam kasus ini, klaim dapat merujuk pada pernyataan atau tuntutan yang diajukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam masalah tersebut. Misalnya, pihak produsen minyak dapat mengajukan klaim bahwa kelangkaan minyak disebabkan oleh karena faktor eksternal seperti fluktuasi harga minyak global atau regulasi pemerintah yang mempengaruhi produksi minyak. Selanjutnya adalah non-klaim. Dalam konteks ini, non-klaim mungkin mengacu pada pernyataan atau argumen yang tidak berisi tuntutan dalam klaim spesifik. Ini bisa berarti menyampaikan informasi, fakta, atau data tanpa menekankan pada tuntutan atau pendapat tertentu. Misalnya, minyak goreng menjadi langka karena cuaca buruk mengganggu panen bahan baku minyak. Nah, selanjutnya adalah klaim faktual. Klaim faktual dalam kasus kelangkaan minyak di Indonesia akan berhubungan dengan pernyataan yang didasarkan pada fakta atau data yang didapat diverifikasi secara objektif. Misalnya, klaim faktual dapat berupa pernyataan bahwa produksi minyak di Indonesia menurun seiring berjalannya waktu, atau klaim bahwa terdapat defisit antara permintaan dan pasokan minyak di pasar dalam negeri. Selanjutnya, klaim nilai. Klaim nilai dalam konteks kelangkaan minyak dapat merujuk pada pernyataan yang mengevaluasi situasi atau keputusan yang berkaitan dengan minyak berdasarkan pandangan, prinsip, atau standar nilai subjektif individu atau kelompok. Nah, klaim nilai dapat berupa pernyataan bahwa pemerintah harus mengutamakan penggunaan minyak untuk kebutuhan domestik daripada ekspor untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia sendiri. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang klaim faktual deskriptif, yaitu permintaan akan minyak goreng melonjak akibat peningkatan penggunaan dalam memasak dan industri makanan. Lalu ada klaim subjektif. Klaim subjektif dalam konteks ini akan berkaitan dengan pendapat atau persepsi individu tentang kelangkaan minyak. Misalnya, klaim subjektif dapat berupa pernyataan bahwa kelangkaan minyak terjadi karena kelalaian pemerintah dalam mengelola sumber daya, atau klaim bahwa kelangkaan minyak disebabkan oleh konspirasi dari pihak-pihak tertentu. Lalu yang terakhir ada klaim objektif. Klaim objektif dalam kasus ini akan merujuk pada pernyataan yang didasarkan pada fakta yang dapat diverifikasi secara objektif dan tidak digantung pada opini atau preferensi individu. Dalam kasus ini dapat dikatakan sebagai berikut. Data penjualan menunjukkan penurunan persediaan minyak goreng di pasar dalam beberapa bulan terakhir. Pola argumen disruptif tentang kelangkaan minyak goreng diindikasikan pada dua pilihan. Yang pertama, meningkatkan produksi minyak goreng, atau yang kedua, mencari alternatif pengganti dari minyak goreng. Argumen semacam ini fokus pada perluasan pasokan pada saat mengalami kelangkaan atau mencari solusi alternatif untuk mengatasi ketergantungan pada minyak goreng.
Dalam pola argumen dilema tentang masalah kelangkaan minyak goreng, dilema utamanya adalah dua pilihan yang sulit. Yang pertama adalah mengimpor minyak goreng dengan harga yang jauh lebih tinggi, atau yang kedua dapat mengganti penggunaan minyak goreng. Dalam kedua pilihan tersebut, masing-masing memiliki konsekuensi dan tantangan tersendiri yang perlu dipertimbangkan dalam mengatasi masalah kelangkaan minyak goreng. Oke, kita masuk dalam argumen. Yang pertama adalah argumen modus ponens. Modus ponens adalah salah satu cara untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat. Kenapa? Karena premis pertama merupakan pernyataan bersyarat dua klausa. Premis kedua merupakan penegasan yang menunjukkan bahwa klausa jika benar. Dan kesimpulan merupakan penegasan klausa kedua. Contoh dalam kasus ini adalah, jika minyak goreng langka, maka harga minyak goreng di pasaran akan mahal. Minyak goreng langka, maka kesimpulannya harga minyak di pasaran mahal. Berikutnya adalah argumen modus silogisme. Silogisme adalah bentuk penawaran deduktif yang terdiri dari premis mayor, premis minor, dan juga kesimpulan. Contoh dalam kasus ini adalah, jika terjadi kelangkaan minyak goreng, maka harga minyak goreng akan mahal. Jika harga minyak goreng akan mahal, maka pemerintah akan melakukan upaya untuk menekan harga minyak goreng menjadi murah. Kesimpulannya, terjadi kelangkaan minyak goreng, maka pemerintah melakukan upaya untuk menekan harga minyak goreng menjadi murah. Dan berikutnya adalah argumen modus tollens. Di mana argumen modus tollens ini prosedur pengambilan kesimpulan dari dua premis dan juga dikenal sebagai hukum kontrapositif. Contoh dalam kasus ini adalah, jika pemerintah melakukan pengawasan terhadap spekulan dan para pebisnis minyak goreng yang nakal, maka tidak akan terjadi kelangkaan minyak goreng. Premis keduanya adalah kelangkaan minyak goreng terjadi. Kesimpulannya, jadi pemerintah tidak melakukan pengawasan yang ketat terhadap spekulan dan pebisnis minyak yang nakal. Pada kasus ini, kami mengambil kesesatan argumen ad populum. Contoh kalimat dari kasus ini yaitu, orang sedang berspekulasi bahwa pemerintah akan mencabut HER yang tidak akan saya cabut dan kita punya minyak yang banyak. Kalau kita tahu sekarang minyak ada di mana-mana, kalau mereka tidak keluarkan maka akan kami tegaskan, kata Lutfi kepada media. Menurut kami, hal ini berunjuk pada kesesatan argumen ad populum yang mengacu pada banyak orang, yaitu masyarakat, dan berusaha untuk membangkitkan antusiasme orang banyak yang tidak ingin adanya kelangkaan minyak goreng. Baik, berikut adalah beberapa kontra-argumen terkait isu kelangkaan minyak goreng. Kemudian spekulasi dan penimbunan. Di Indonesia nantinya adanya dugaan praktik spekulasi dan penimbunan oleh oknum tertentu untuk menciptakan kelangkaan dan kenaikan harga. Pemerintah perlu juga melakukan pengawasan dan penegakan hukum yang tegas terhadap praktik-praktik tersebut. Kemudian poin yang kedua adalah distribusi yang tidak merata. Permasalahan utama bukan pada produksi, melainkan pada distribusi minyak goreng yang tidak merata ke seluruh Indonesia. Terdapat kesenjangan antara daerah penghasil dan daerah konsumen, sehingga pasokan di beberapa daerah menjadi langka. Ready for action, let's go. 처음 물을 찾으러